Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarifuddin dengan NPM 246464 dari jurusan Teknik Sipil, akan mempresentasikan tugas sistem transportasi yang berjudul Evaluasi Keselamatan Jalan dan Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan pada Koridor Jalan Purwodadi Solo. Sistem transportasi merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mendukung perpindahan manusia maupun barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan sarana dan prasarana tertentu. Transportasi memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung kegiatan ekonomi, sosial, pendidikan, perdagangan, dan pembangunan wilayah. Melalui sistem transportasi yang baik, mobilitas masyarakat dapat berjalan dengan lancar, sehingga aktivitas distribusi barang dan jasa menjadi lebih efektif dan efisien. Berikut adalah fungsi sistem transportasi. 1. Mendukung mobilitas masyarakat. 2. Mendukung pertumbuhan ekonomi. 3. Menghubungkan antar wilayah. 4. Mendukung pembangunan wilayah. Black spot merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan lokasi atau titik jalan yang memiliki tingkat kecelakaan lalu lintas lebih tinggi dibandingkan lokasi lainnya pada suatu ruas jalan tertentu. Lokasi black spot umumnya ditandai dengan sering terjadinya kecelakaan dalam periode waktu tertentu sehingga memerlukan penanganan khusus untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Identifikasi black spot sangat penting dalam sistem transportasi jalan karena dapat membantu pemerintah dan instansi terkait dalam menentukan prioritas penanganan keselamatan lalu lintas. Berikut jenis-jenis black spot. 1. Black spot titik. 2. Black spot ruas jalan. 3. Black site. Koridor Purwodadi Solo merupakan salah satu jalur utama dengan tingkat aktivitas lalu lintas yang sangat cukup tinggi. Tingginya volume kendaraan pada jalur tersebut menyebabkan beberapa segmen jalan memiliki potensi kecelakaan yang sangat tinggi. Berdasarkan hasil observasi awal, terdapat beberapa titik pada koridor Purwodadi Solo yang memiliki karakteristik black spot seperti 1. Tingginya frekuensi kecelakaan. 2. Kondisi jalan rusak dan bergelombang. 3. Kurangnya penerangan jalan umum. 4. Marka jalan yang mulai memudar. 5. Tingginya kecepatan kendaraan. Selain itu, beberapa titik persimpangan dan tikungan pada ruas jalan tersebut memiliki tingkat konflik lalu lintas yang sangat cukup tinggi, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan. Identifikasi black spot sangat penting dalam menentukan prioritas penanganan keselamatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi atau fenomena tertentu berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk angka ataupun data numerik. Metode kuantitatif digunakan karena penelitian ini menganalisis data kecelakaan lalu lintas, volume kendaraan, serta kondisi keselamatan jalan yang dinyatakan dalam bentuk data numerik. Data tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk mengetahui lokasi yang termasuk daerah rawan kecelakaan atau black spot. Dalam penelitian ini, proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pertama pengumpulan data, 2 pengolahan data, 3 analisis kondisi keselamatan jalan, 4 identifikasi black spot, dan terakhir penyusunan rekomendasi penanganan. Lokasi penelitian berada pada koridor Jalan Purwodadi Solo yang merupakan salah satu jalur transportasi utama di Provinsi Jawa Tengah. Ruas jalan ini memiliki fungsi strategis sebagai penghubung antara Kabupaten Grobogan dengan Kota Surakarta, serta menjadi akses penting bagi mobilitas masyarakat, distribusi barang, dan aktivitas ekonomi antar wilayah. Tingginya intensitas pergerakan kendaraan pada koridor tersebut menyebabkan kondisi lalu lintas menjadi lebih padat sehingga berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan hasil observasi lapangan sesuai metode penelitian pada bab 3, kondisi geometris jalan pada beberapa segmen memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sebagai ruas jalan memiliki kondisi jalan lurus dengan lebar jalan cukup baik, namun pada beberapa titik ditemukan tikungan jalan, persimpangan, dan segmen dengan bahu jalan yang sempit. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan,
Kondisi lalu lintas pada koridor Jalan Purwodadi Solo cenderung mengalami peningkatan kepadatan pada jam-jam tertentu, khususnya 1. Pagi hari saat aktivitas kerja dan sekolah, 2. Sore hari saat masyarakat pulang kerja, dan 3. Akhir pekan dan hari libur. Jumlah kecelakaan per tahun. Jumlah kecelakaan lalu lintas pada koridor Jalan Purwodadi Solo mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Tingginya mobilitas kendaraan pada ruas jalan tersebut menyebabkan potensi kecelakaan lalu lintas terus meningkat, terutama pada segmen dengan tingkat kepadatan kendaraan tertinggi. Berdasarkan data kecelakaan yang diperoleh dan dari instansi terkait, jumlah kecelakaan pada lokasi penelitian dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tahun 2021 terjadi 28 kejadian, 2022 terjadi 34 kejadian, 2023 terjadi 39 kejadian. Berdasarkan tabel tersebut, jumlah kecelakaan tertinggi pada tahun 2023 dengan total 39 kejadian kecelakaan. Peningkatan jumlah kecelakaan dipengaruhi oleh meningkatnya volume kendaraan serta tingginya aktivitas lalu lintas pada koridor Jalan Purwodadi Solo. Jenis kecelakaan lalu lintas pada koridor Jalan Purwodadi Solo cukup beragam. Berdasarkan hasil analisis data kecelakaan, jenis kecelakaan yang paling sering terjadi meliputi 1. Tabrakan depan belakang, 2. Tabrakan samping, 3. Kecelakaan tunggal, 4. Kendaraan keluar jalur, dan 5. Tabrakan dengan pejalan kaki. Selain itu, tabrakan samping sering terjadi pada kawasan permukiman dan persimpangan jalan akibat tingginya aktivitas kendaraan keluar masuk kawasan sekitar jalan. Identifikasi daerah rawan kecelakaan atau black spot merupakan tahapan penting dalam penelitian keselamatan jalan karena bertujuan untuk mengetahui lokasi yang memiliki tingkat kecelakaan lebih tinggi. Berikut adalah analisis faktor penyebab kecelakaan. 1. Faktor manusia, 2. Faktor kendaraan, 3. Faktor jalan, 4. Faktor lingkungan, 5. Hubungan antara penyebab kecelakaan, 6. Rekomendasi kondisi kecelakaan, 7. Perbaikan kondisi jalan, 8. Peningkatan fasilitas keselamatan jalan, 9. Penambahan penerangan jalan umum, 10. Rekayasa dan pengaturan lalu lintas, 11. Pengawasan edukasi keselamatan berkendara, 12. Prioritas penanganan black spot. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian identifikasi black spot pada koridor Jalan Purwodadi Solo, dapat disimpulkan bahwa 1. Kondisi keselamatan jalan pada beberapa segmen koridor Jalan Purwodadi Solo masih kurang baik, terutama pada fasilitas keselamatan jalan seperti marka jalan, rambu lalu lintas, dan penerangan jalan umum. 2. Berdasarkan hasil identifikasi black spot, segmen dengan tingkat kecelakaan tertinggi berada pada segmen 2 sehingga dikategorikan sebagai daerah rawan kecelakaan. 3. Karakteristik kecelakaan lalu lintas didominasi oleh kecelakaan sepeda motor dengan jenis kecelakaan tabrakan depan belakang yang sering terjadi pada jam sibuk dan malam hari. 4. Faktor utama penyebab kecelakaan meliputi faktor manusia, kondisi kendaraan, kondisi jalan yang rusak, serta minimnya fasilitas keselamatan jalan. 5. Penanganan keselamatan jalan diperlukan melalui perbaikan fasilitas lalu lintas, peningkatan penerangan jalan, dan pengendalian kecepatan kendaraan. Saran, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. 1. Pemerintah dan instansi terkait perlu meningkatkan fasilitas keselamatan jalan pada koridor Jalan Purwodadi Solo. 2. Perlu dilakukan perbaikan jalan dan pemeliharaan marka serta rambu lalu lintas secara berkala. 3. Penambahan lampu penerangan jalan umum diperlukan pada lokasi yang memiliki tingkat pencahayaan yang rendah. 4. Pengawasan dan penegakan aturan lalu lintas perlu ditingkatkan untuk mengurangi pelanggaran pengguna jalan. 5. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan metode analisis yang lebih detail dan data kecelakaan dan periode yang lebih panjang agar hasil penelitian lebih akurat. Demikian isi presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.